YouTube musik nomor 2 sekarang. Ya. Katanya itu. mau merilis lagu baru loh. Wup. Siapa? Iya. Revenge. Kaget banget. Anjay. Warasan yang mati. Jangan dong. Udah lagi masak ya? Silakan. Lagi masak ya? Enggak, saya nggak lagi masak. Mau? Oh, mau masak. Telur. Berapa? Silakan Kang. Kopi. Kok lu nggak duduk? Ini saya tanya tuh mau kopi. Kopi. Kopi susu apa kopi americano? Americano. Americano dingin, americano anget. Dingin. Karamel latte ada. Banyak kopi susu. Yang panas dingin ada. Demam. Yang dingin saya panasin. Ini nggak apa-apa duduk sini. Oh, itu kan Silakan. punya Kang, sama aja kan. Silakan. Aman. Maaf ya banyak tumbler ini aduh. Apa? Itu kan masih ada space. Ada Pikachu di tengah. Americano aja lah dicatat. Ini saya ingetin americano. Oh iya. Latte kan jatuh lah. Latte satu. Oh. Manis gak? Manis enggak? Nggak usah nanya ntar kalau nggak manis udah enak nih pahit. Americano pahit. Americano pahit. 3 sama kru gua 5 gitu. Ada lagi semua ntar ya kita ini ya. Masnya juga di tengahnya. Ini aja nggak apa-apa. Tepe trending. Tempe itu tehnya trending. Enggak gini, kalau event tanpa TP juga udah trending, gak usah gitu-gitu. Ya gimana rasanya reuni sama Drummer ya, sama drummer. Iya. Apa kabar, Pe? Gaul. Trendy, bahagia. Keren. Udah minum obat? Belum, nanti jam 8. Oh, jam Udah jam 8. Udah lewat, Mas. Mau obat dulu, Mas. Mana obat, Pe ya? Thank you udah diingetin loh. Ali. Coba ada anak lu. Iya. Niko, ntar main ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum itu semua kita pengen terima kasih nih buat abang-abang podcast. Sama-sama. Pertama udah mau datang, yang kedua udah ngasih kesempatan buat teman-teman kita. Kasih. Yuko belum kan teman-teman, Yuko belum. Bentar. Belum nanti tanggal berapa sih? 9 Mei. Yuko bisa nyanyi juga, Mas. Nyanyi dia. Kalau nyanyi sih, Ada nyanyi Sabra kan? semua diajak-ajakin aja. Saya belum apa-apa kok. Nolak gue nyanyi deh. Jangan kalian itu jangan. Tahu diri ya. Bisa jadi revenge beneran itu. Dendam itu kalau dari revenge beneran. Gimana, Mat? Kayak tadi langsung ngomong aja. Apa? Yang tadi kau bilang di kamar. Oh, lu mau gua buka? Oh, udah. Dia bilang katanya, Mas, aku sekali-sekali lah nge-Drummy for Revenge gitu. Kalau dia beneran berbebek gua. Kagak banget. Jadi ceritanya tadi Tapi tadi sini ya? Saksinya Mas. Siapa? Niko. Tadi lagi rebahan, Mas. Iya, Bener? rebahan, bener. Terus? Bener dia ngomong gitu. Yang bener omongan siapa? Aku apa dia? Omongan Ibot. Cuma bahaya banget orang di sini. Terus tadi jadi di lancar sini banget. pagi-pagi dia ngomong, aduh aku pusing banget cuk. Kenapa? Katanya kan, kata dia Enggak gitu. Ntar. Coba nih. Oh iya. Iya. Aku manggung tur ke kota. Enggak. Ada jadwal. Takut jet lag katanya. Diam dulu, Mas. Kota ke kota nih. Takut jet lag. Main Wii sama Wita kan? Wita. Iya. Beda sejam. Bisa kali gitu. Aku bilang ada satu jadwal yang kayak tour. Soalnya di tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana bareng For Revenge gitu. Oke. 8-nya di mana, Pak? Jangan dong. Karena sudah dinner sama mereka. Terus aku bilang, hah? Juli udah ngisi? Agustus. Oh, gokil.
Sampai Agustus penuh. Hari itu. Agustus. Hari itu. Kan udah keisa. Ada Agustus ada. Alhamdulillah. Full nggak? Enggak full, cuma 2 doang. Itu kan baru for events. 2 minggu. Enggak. Sehari 2 kali katanya ya? Ngeri dia ngeri. 2 bulan. Enggak. Abang-abang, kalau ada yang mau ngerokok silakan atau Oh iya. vape silakan atau apa. Aman. Minum. Rokok lama. Iya, sok ngerokok. Gimana Bang Cimot? Kaki gimana? Masih sakit? Aku bawain nih. Apa tuh Cina? Buat Salep. untuk pereda rasa sakit. Kalau ada nyeri. Aduh. Oh gitu. Yoi. Kenapa itu? Mas cedera apa mas? Plantar fasciitis. Apa itu? Jadi di tulang tumitnya udah nongol tuh si tulangnya. Aduh. Terlalu banyak hentakan di kaki. Gitu. Jadi aku pakai ini. Karena ngejeram itu. Iya. Siap-siap ya, Pe. Iya. Dia udah depan lagi di kaki kanan ya. Udah ada pen dia. Kasih kertas aja ntar nulis tuh. Berarti kalau nginjak pedal sakit gitu mas? Sekarang tuh udahnya. Udah dia afternya. Oh ini udah operasi. Enggak. Tidak disarankan operasi sih sebenarnya. Jadi biarkan seperti itu aja. Fisioterapi, Fisioterapi. berenang gitu. Itu umum terjadi pada drummer atau Iya, umum terjadi? umum terjadi. Di dokterku semua pasiennya hampir Semua drummer. 40% drummer. 40%. Ada yang bilang Cimot juga bisa DJ, beneran? Dulu tapi. Lu bisa DJ juga? Apa nama ininya? DJ apa? DJ Mod. Enggak, Archim serius. Acim Subadi. Dulu tapi. Kan Cimot ya. Bang ini kita bakal melontarkan banyak pertanyaan aman nggak? Aman dong. Ayo bos. Kita juga pengen menggali-gali nih karena menarik banget nih dari For Event. Gali-gali. Lagu-lagunya tuh dar der dor menampol menampar hati. Wah, parah. Amin. Parah. Lagu-lagu sakit hati. Bener. Iya. Lumayan denger udah lama. Apalagi dulu kan kayak lagunya bagus tapi sorry banget bandnya kan baru waktu itu ya. Kayak Bandnya 2006 kalau nggak salah. 2006. Tapi waktu itu kita kayak baru denger gitu. Iya. Anjir, ini band apa lagunya kok bisa kayak gini? Terus kayak ada naonan-naonan 30 second-nya tuh yang Ada. Iya. Emang tuh gimana sih ide buat nyiptain lagu si Sherina itu? Serana Mas. Carinya petualangan. Sarana. Itu masa Serina. Serina sama Debbie Romeo. Kalau favorit gue yang tentang hewan. Apa tuh? Penangkaran itu loh. Penyangkalan gitu. Kalau saya yang tentang orang lucu. Apa tuh? Jenaka. Jentaka. Masih ada lagi Mas Tepe? Enggak, aku inget semua kok lagu. Dia main di Lempeng Mas Ami. Iya. Main di Lempeng. Saya juga suka lagu yang ngingetin jadwal tuh. Apa tuh? Jakarta hari Rabu. Wah, kan bisa hari Selasa bisa. Iya, hari Selasa Sabtu bisa gitu. Jawab Said. Kalau bikin musik emang saya. Kalau lirik dia gitu. Semua. 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 Semua dia. Kalau Serana emang waktu itu bikinnya pas kita mau comeback. Iya. Jadi dulu tuh 2015 aku cabut. Aku cabut terus 2020 diajakin balik lagi. Terus waktu itu bikin 2 single, Derana sama Serana. Waktu itu gimana bikinnya ya? Udah jadi sih sebenarnya. Ya udah jadi. Jadi sebelum dia comeback dia minta dulu 2 lagu yang agak kencang ya dulu tuh sama lagu yang pelannya lah slownya. Iya. Gitu. Ya dulu tuh yang For Events banget sama yang kita coba yang lebih market lah Ya, gitu. Oke. Gitu. Emang pengaruh-pengaruhnya itu tapi Second to Mars, Linkin Park waktu itu kita dengerin gitu. Soalnya yang naunan A-nya itu kayak Iya. We King and Queen ya? Betul. Ya, Oke. Musik nih, certified. Oke. Karena memang enak banget. Terima kasih. Tapi Serana tuh artinya apa sih mas? Serana. Itu benar-benar sorry. Itu di sini ada mas. Artinya termenung. Termenung duduk. Iya. Itu ada di KPBI. Ada. Jadi waktu itu kan bikin single kembar Derana sama Serana. Jadi emang yang apa padanan katanya mirip lah gitu. Cuman artinya bertolak belakang. Jadi kalau Serana tuh termenung duduk gitu. Derana tuh lebih positif ya kayak tabah gitu, udah punah menyerah itu artinya Derana. Bagus sekali. Dan dua-duanya hits ya. Alhamdulillah. Derana juga. Derana juga. Mas Monik nulis lirik gitu, maksudnya risetnya gimana mas? Maksudnya Wah. kata-kata itu sulit ya, Serana, Sadra. diksinya itu loh. Bukan Iya, kata-kata yang iya. sering kita denger gitu.
Aku lumayan Bunga agak pasir. sering baca apa? Hah? Apa tadi? Pasir. Apa tadi? Pasir. Bunga pasir nggak ada ya? Kalau pasir mah kayak kucing. PH lu udah. Lu udah jelas. Lumayan aku dulu sering nulis kan apa kuliahku jurnalistik jadi sering baca-baca kamus KBBI. Ternyata banyak kata-kata yang jarang kita gunakan tapi ada ternyata. Nah kalian ini ngeband bareng dari kuliah? Nggak. Dari net. Beda, agak ada urusannya. Nggak ada. Gimana cara kalian bisa terbentuk berempat? Awalnya tuh gua dulu Oke. 2006 bertiga 2009 baru ya Iya, 2009 baru ngajak Bonix. Oke. Tapi materi album pertama tuh udah jadi. Oke. Jadi Bonix tinggal nerusin Ngikut doang aja. gitu. Oke. Yang benar-benar pure Bonix tuh album kedua Second Chance. Oke. Jadi yang OG cuman dia doang, Cimot doang ya. Yang Anggota lain asli dari For Revenge Anggota asli. cuma Cimot Iya. OG-nya. Cimot doang. Berarti buat teman-teman udah pasti tahu semuanya For Revenge kan, cuman Enggak semua tahu For Revenge Pas. tahu semua. Nggak boleh gitu. Kalau tahu Ibu tahu semua. Jadi, tapi biar lebih enak lagi, mungkin kita perkenalan masing-masing personilnya kali Mas. Karena mungkin belum ada yang tahu namanya, Ya. biar lebih dalam lagi. Oke. Dari yang paling pojok ya. Bukan ini. Cuma dicomot satu kali udah. Namanya siapa yang Satu kali tapi trending. Aku Iza main bass. Bas. Yang ini harus bahasa Filipin dia orang Iya, Filipin yang oh. Filipin kayak. Aku Arif main gitar. Arif Kita. Gua Bonix vokal. Mix Gua Cimot di drum. Cimot di drum. Saya Cimot Mas, bukan Cimot. Saya Ibon di piano. Mas Iza ini dulu dari Krutek ya? Iya. Aku awal join nama For Revenge tuh 2010. Pertamanya kan aku punya band juga selain di For Revenge. Cuman pernah satu gig bareng, akhirnya aku kenalan pertama tuh sama Cimot di gig itu, terus jadi sering nongkrong bareng. Terus akhirnya aku ngikut mereka tapi sebagai stage crew-nya For Revenge dari 2010. Iya, aku awalnya dari stage crew. Terus Abi tuh riset nomor 2014-an ya? Iya. Nah, jadi basisnya For Revenge awal tuh Abi yang bikin For Revenge bareng Cimot. Jadi Abi sama Cimot, tapi Abi 2014 tuh dia resign dari For Revenge karena lulus kuliah terus harus ngerjain pekerjaannya di luar kota. Terus akhirnya aku waktu itu ngisi posisi bass tapi masih adisional. Jadi sambil nge-crew sambil main juga gitu. Barulah 2018-an Cimot tuh bilang kayak udah jangan terus-terusan jadi adisional, ikut jadi player aja di 2018. Berarti 2030 lah Mas P. Ada masih botnya ya. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Itu jadi drum tag-nya Mas Simon. Jadi kru. Boleh. Apa lah? Kan dia udah punya kru sendiri. Tiga ya, bawa tiga ya. Ada orang nonton doang. Tiga Simbal satu. Simbal satu, kick drum satu. Gak ada Bapak sama siapa Dokumentasi 5 tuh. Si Mas Jawa itu bukan drum tag-nya. Apa? Mau dijadiin PA. Ada obrolan yang masih di belakang kamera loh, Yuk. Nggak semuanya bisa depan kamera gitu anjing. Serem banget. Ini rider secondnya serem ya Mas Tevin ya? Mas Tevin ada dua gitu kan? Backward noise ya, Mas. Ribet banget dua. Ribet. Enggak lah Mas TP mah. Waduh, itu deg-degan parah gitu, aku beneran deg-degan. Oh, enggak. Tapi waktu datang soundcheck aman kan, belum tidur kan? Belum tidur. Soundcheck berantakan banget waktu itu. Enggak. Enggak usah. Enggak. Silakan. Nih, Enggak berantakan, orang waktu itu kan kita aman di sini, latihan. bebas Ya, rokok Latihan semua. jadinya di soundcheck langsung. Iya, tapi mah berantakan itu. Enggak, kalau berantakan nggak mungkin trending. Aduh. Benar itu ada poin itu, ada poin. Tapi aku penasaran dari abang-abang For Revenge, kenapa bisa
invite beliau. Oh, iya, Makanya aku juga penasaran. apa yang men-trigger gitu. Itu gara-gara sama Aloy kan? Sama DNA Sama kan? Aloy, sama DNA. Terus pas gue lihat lagi, ternyata lu pernah ini juga ya, Serana apa ya? Serana juga kan? Apa itu? Kayaknya yang lu di kamar apa di mana gitu. Aku lupa lagi ya terus. Iya, kayak dari situ. Ya waktu yang bareng Aloy di Bali dia nih itu ya ikutan. Iya, ini bercahaya sekali. Terang sekali, sain. Ngeri dia sekarang. Akhirnya udah sama Ija tuh di WhatsApp ternyata sama-sama orang Jember. Aku orang Jember cuman nenek gue dari orang Jember. Terus lihat kontennya TP kan awalnya yang dia ngedrum dulu di Bali. Enggak, kan itu sih kontennya tuh kayak lagi pakai drum elektrik itu kan di Oh, kamar iya. kan. Terus tiba-tiba disambungin ke panggung yang Betul. luar pecah gitu. Terus aku iseng aja kayak collab asik kali gitu kan. Terus akhirnya DM TP tukeran WhatsApp akhirnya ngobrol gitu kan. Terus ditanya kan waktu itu manggung kita masih bulan puasa ya sebelum lebaran ya. Aku tanya dulu kan untuk tanggal sekian aman nggak, takutnya udah keburu mudik gitu. Gue takutnya jadwalnya udah padat. Iya udah padat. Takutnya udah padat. Mas Bor di sini itu saya itu sama Yuka sama Jod sama Niko itu namanya Side Brothers. Terus kita itu cuma kan bersembilan nih, kita 4 terbawah urutannya yang paling nganggur. Ulangin. Saya itu sama Jod, sama Yuka, sama Tepe. Sama Niko. Sama Niko aku Lu ngomong. nggak sebut gua tadi, gila lu. Gila lu. Dia berusaha lupain gua lu. Kita tuh berempat yang paling gak ada jadwalnya beneran. Kalau One Piece tuh Chopper, Nami, sama Usopp gitu kali Iya, ya. yang paling bawah itu yang paling gak jelas lah gitu. Ya, mau gimana lah. Tapi kan sekarang Beda. Ada Beda. Udah ada fokus lagi yuk. Ayo. Ibarat katanya Usop, bukan yang mengambil alih kan, ibarat Usop dia. Iya. Dari bawah-bawah, ternyata gak Usop. Overrated jatuhnya Mas, beneran overrated. Gak Usop Orang mikirnya kayak bisa ngedrum beneran gitu. Emang bisa. Tapi gara-gara video dia jadi banyak drummer-drummer nge-cover lagunya For Revenge. Berarti kan menyenggol ego drummer-drummer. Iya. Gokil. Padahal biasa aja, jujur kan. TP Effect. Berlebihan soalnya. Bener. Gara-gara Mas Tep. Iyalah. Sampai Bang Yo Iqbal cover kan gara-gara Mas Tep kan gara-gara lihat video For Revenge XTP penyangkalan baru Langsung. Sampai komen katanya biasa aja gitu kan. Keren banget. Komen keren banget gitu. Masih gitu? Nggak ada. Emang boleh diomongin itu di publik? Langsung ngikut pinta-pinta gitu. Tapi apa ya luar biasa. Jadi kita abis TP naik video, kita main di podcast Mas. Terus ngebahas additional drummer kita Wisong. Kan dibahas tuh katanya mainnya kaku kita sama Darto. Sampai fans-fansnya TP yang ngomong, ini maksudnya TP ya? Maksudnya TP ya? Gitu, padahal bukan. Gitu, maksudnya Wisong. TP Fanatik. Fanatik itu. Lihat tuh klipnya tuh. Wah. Bahaya nih TPAC sama TPLFC. Dikat-kat kayak gitu. Iya. Ya Alex menang itu. Sama Niko lagu apa rencananya? Belum ngobrol kita. Bentar dong. Kalau bisa nih, yang pulang dong. Yang ngomong sama gua. Ibot mau. Ibot mau nyanyi. Apa-apa, Bos. Main drum. Main drum. Abang-abang mau nanya? Boleh. Oke. Ada gak perbedaan antara ketika For Revenge biasa bermain sama dengan cara bermainnya TP ketika lagi perform? Perbedaannya apa gitu? Ada sih. Dari sisi drumnya kan berarti kan? Ada ya. TP ini punya signaturnya sendiri lah. Punya karakter sendiri. Iya. Oh dia punya karakternya sendiri. Punya. Gua merhatiin tuh dia punya signaturnya sendiri lah. Ada. Oke. Signatur yang selalu diulang-ulang gitu. Ada. Kalau gue sih signatur yang diulang-ulang paling suka yang begini nih dia nih. Wah. Itu favorit gua. Ending lagu ya, di ending lagu tuh. Ending lagu. Ending tuh biasa tuh. Favorit gua itu. Karakter lagu gak sih? Karakter lagu gini nih. Iya. Mas Arif juga aku lempar-lempar pi. Enggak ada. Kita tuh beres manggung tuh gitu. Iya. Kalau kita tuh beres panggung gini. Makasih. Gitu.
Nggak ada yang Gila banget. Dia udah prepare loh stick itu. Iya, Udah prepare deh. Udah. Waktu sebelum berangkat itu dia udah beli banyak deh stick udah mau siap. Lempar. Dia fokus di volley kan sih. Ya, kita bisa ya. Oke. bisa yuk. Oke, berarti kita nanya-nanya lagi nih. Boleh dong. Buat lagu pulang. Yes. Mas, itu inspirasinya untuk apa tuh? Apa orang yang kangen Ibu pasti. rumah atau kangen lokasi yang dulu? Why? Kalau pulang tuh gue tulis waktu gue masih mencari Tuhan gue siapa? Sorry, mencari Tuhan. Oh, Beradaan Tuhan sih waktu itu, terus lumayan lah waktu ketika gue lagi gamang-gamangnya sama nih Cipas, ternyata ngobrol sama Cimot sama Ija sama Aib juga sama lagi nyari Tuhan kita siapa ya gitu, kayak judulnya pulang. Karena kan kalau gue nggak tahu nanti gue berpulangnya kemana gitu kan, gue nggak tahu. Oh, mungkin ada karena dikitnya indah suaranya. Meminta aku pulang. Minta. Itu adzan berarti. Iya bisa jadi. Bahaya tuh lagu. Bahaya. Lu tahu? Tahu. Bahaya banget itu. Tapi aku penasaran sama Ini ya, aku masih ingat yang waktu di panggung pada saat lagu pulang itu. Yang keren waktu itu Mas Boni kan ada si istrinya Tita kan. Iya. Pas lagu pulang itu tengah-tengah dia langsung meluk istrinya gitu. Nah, di bagiku sih keren tuh. Iya. Lu tau gak dia bilang apa Cita? Apa? Kakiku keinjak. Lu udah mau nangis ya, udah nangis terus kaki aku keinjak. Berikut pakai sepatu yang soalnya segini. Jadi gak ini. Iya, kadang lagu itu tuh bikin kita ingat orang di rumah jadinya gitu. Lagu itu dalam sih memang. Tapi aku penasaran sama proses kreatifnya sih, kan dari lagu yang tercipta lah ya, lagu yang tercipta kan banyak banget yang relate, tapi dengan diksi-diksi yang menurut gue tuh sangat amat luas, tapi bisa dibahasakan dengan mudah gitu. Jadi sesuatu yang rumit banget nih padahal nih kata-katanya, tapi waktu nyampe ke penonton Orang nangkep maksudnya. Orang nangkep gitu maksudnya. Simpel Sadra gue sampai sekarang nggak tahu, tapi gue tahu Sadra itu apa gitu kurang lebihnya. Itu proses kreatifnya dari awal dapat keresahannya kah atau gimana nya, penasaran aja sih sampai jadi sebuah lagu. Iya, semuanya dari keresahan, memang keresahan apa yang gue alami, ada teman-teman alami gitu. Kadang gue balik lagi ke For Revenge juga karena butuh sesuatu yang mesti gue curahkan gitu. Jadi ada keresahan, terus harus ada media untuk gue menyalurkan itu. Kalau enggak gue bisa gila sendiri gitu ya. Apa yang gue overwhelm gue segala macam tuh gue tuliskannya di lagu-lagunya For Revenge. Curhat berarti ya. Iya, curhat sih jadinya. Bikin musik berarti healing ya. Ini Mas, di sini harus ambil sendiri. Mas. Ya gitu. Jadi ambil sendiri Mas. Pesanannya nggak ada gitu. Jadi boleh. Terima kasih. Gokil sekali. Aman mas, udah mas. Nggak apa, saya emang pelayan handal saya. Tenang. Oke. Wah, ada juga ya? Ada buat guru-gurunya. Oh, ini yang boleh ke sini semua? Boleh. Atau boleh. Nambah ya? Isi es dulu ya, bener, isi es dulu. Oh, saya ambil satu ya? Iya. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Review dong. Kita review. Bu, enak banget, parah. Mantap ya. Enak banget. Enak. Enak tapi bisa senyum. Ini kartu siapa? Enak lagi. Jot. Gila tuh. Jot Arab. Jot Arab. Hobi dia. Ada yang nggak kepake nggak? Berantem sih ujungnya. Banyak sih Jot yang Aloy pakai. banyak itu. Aloy juga banyak. Aloy Pokemon ya. Iya, One Piece, Pokemon. Ini guru saya Pokemon nih. Mana? Tobat. Habis berapa lagi Pokemon? Kita tadi. Kalau penyangkalan Mas Boni, itu kenapa kok di ending lagu waktu perform itu ada suara anak kecil gitu? Oh, kalau itu kan outro, hidup. Ya, Namanya hidup. Emang isinya suara-suara anak-anaknya personil.
Kalau itu beda sama Penyangkalan tuh. Jadi Terus emang outronya itu double. apa Penyangkalan? Lagu yang terpisah sih yang outro itu. Oke. Kalau Penyangkalan tuh diskusi gue sama istri sama Dita. Jadi tentang toxic relationship sebenarnya. Jadi Dita tuh lumayan dulu kena mengalami toxic gitu. Jadi maka kan berpura-pura pulih sendiri. Nyatanya aku telah mati berkali-kali gitu. Terus kadang bertukar peran, menyakiti gitu. Nyatanya ku. Iya, jadi kalau jadi saling menyakitin tapi nggak bisa lepas gitu. Berarti keresahannya biasa bangkit dari ngobrol sama orang gitu. Ada dari situ juga, ada dari yang gue alami gitu. Belakangan karena gue udah nikah, kadang gue jadi sering diskusi sama istri juga gitu. Karena kan bahaya tuh kalau gue ingat-ingat masa lalu ya, jadi gue diskusi aja sama istri gitu. Itu Serena training 1. Mengalahkan BTS. Cuma tempe. Gokil. Cuma KTP mereka juga trending, Bay, beneran. Enggak, salah. Gituin. Lagi lagu lama loh, kan karena tempe berarti ya. Lama. Gitu ya. Mantap loh TP lo. Gara-gara tempe gini nih. Tapi kok ada cerita, aku udah cerita ke anak-anak. Jadi mohon maaf sebelumnya aku tuh punya penyakit epilepsi. Setiap epilepsi itu ada memori yang hilang. Poinnya seperti itu. Lost memory loss gitu. Nah, lost memory benar-benar hilang walaupun itu core memory. Pada saat Jakarta hari ini, aku nggak tahu kenapa kok mau nangis. Yang waktu Jakarta hari ini. Pas manggung. Di awal-awal sebelum drama masuk gitu kan. Aku juga nggak tahu kok rasanya feelnya aku banget gitu. Terus waktu Greta kesini, istriku kesini cerita dulu padahal ayah ini aku nggak tahu ya. Jadi pada saat aku pertama kali tahu lagu Jakarta hari ini, mamerin ke Greta, Bun ini ada lagu enak Bun Jakarta hari ini. Dan itu kulakukan berulang-ulang, Bun ini ada lagu enak, Bun ini ada lagu enak gitu. Sampai aku sesumbar ngomong-ngomong, suatu saat aku pasti ngederamin dan ini Bun. Ini lagu Manifesting. Gelo. Keren banget. Jakarta hari Rabu. Hari Rabu kan tadi pas hari Rabu. Beda lagu. Dia jago main di medley dia. Dia jago di medley. Iya, jago dia. Cuma suaranya gak masuk. Alay. Ajarin salto please. Sakit loh. Yang salah backstage. Salah backstage dia pernah salah backstage. Pernah salah backstage. Sengaja lu ya? Agak kan dari situ kan tapi kan jadi ini. Enggak juga, enggak jadi kena. Lu masuk backstage-nya Revenge. Udah pede banget itu masuk. Terus salto kayak jatuh gitu lah. Gitu. Mabok deh kayaknya itu. Mabok ya, mabok. Kayaknya mabok deh itu saya. Iya. Lu salto di backstage seorang. Salah, maaf. Udah mabok, Bos. Kalau mabok jangan. Halo. Guys, selamat udah rilis ya single. Oh iya, makasih Mas ya udah boleh bareng saya. Official remix aja. Saya pas tahu boleh gitu saya ngaceng langsung colin. Kok ke situ lah? Kok ke situ sih? Salah. Anak Cimat nonton ini. Coklat roti dari Itali yang panjang. Cokolato. Bebas mau England, mau Indo. Ada nama bandnya Skylit Drive. Skylit Drive. Band luar. Band luar. Itu band pertama yang bikin gua pengen ngedrum banget Skylit Drive. Pakai A. Skylit Drive. Kalau pergaulan Indo, Mat? Oh, imo banget ya. Indo apa? Pepe kan? Jangan berlebihan, serius kita ngomong serius. Enggak, Master benar. Ada. Capek. Jadi katanya Serana remix by DNA itu sudah rilis. Iya udah. Gue belum denger loh. Balik Mas, remix Serana BDNA. Remix by DNA. Ini sama Ray Putra. Ya. Itu bisa jadi official remix atau enggak tuh bedanya di mana?
Kalau official remix tuh dari ini. Dari yang punya lagunya? Dibolehin, diizinin gitu. Itu official remix. Kalau edit ya kayak kemarin Vicong bilang edit ya edit aja gitu berarti. Nggak dapat izin. Nggak dapat izin yang upload di Spotify mungkin ya gitu. Ini official remix. Iya, biasanya official yang udah di tahun berarti sama Cory Fansnya dan teman-teman lainnya gitu. Jadi udah bisa ditemarkan di Spotify. Udah bisa? Udah. Dengerin dong. Dengerin sekarang boleh dong. Udah nanti aja pas kita lagi makan. Bisa di setel top S, Pabut. Tapi kayak enakan originalnya ya? Oh, ya emang itu pasti enakan originalnya. Iya, kalau saya kan Bos saya tukang kopi ternyata musisi juga ya. Iya dong. ada lah. Asik. Ini saya bikin komponen pianonya. Oh, pianonya lu. Oh ya. Dari mana mainnya, Loy? G. Oke, kita suara lu, Loy. Suara Mas Bonik. Official remix nih suara asli Mas Bonik ini. Oh, remix sama cover beda. Beda. Itu Mas. Udah. Nah, ini yang waktu itu di Bali, yang di Bali sama TP ya? Iya. Ini. Udah. Biar orang dengerin aja ntar. Tapi makasih ya teman-teman ya. Saya yang makasih loh. Santai aja. Enggak. Gua maju Lu kenapa? Gua maju. Lu kenapa? Ini lagi ropannya sampai dibawa-bawa sini. Dan katanya Podifans mau keluarin musik video ya? Musik video ya. Musik video. Saat ku benci dunia dan seisinya. 3 hari lagi ya kalau nggak salah. 19 ya, tanggal 19. Tanggal 19. Benci dunia dan seisinya. Iya. Aku benci dunia sih. Gila nih pasti gitu ya. Gua relate sih benci dunia. Bukan mas. Saat ku benci dunia. Aku benci TP dan epilepsinya. Epilepsi ya, Dik. Udah orangnya penyakitnya. Masa personality-nya juga segala Bukan personality. Ngaku aja. Epilepsi gak personality, terus. Boleh gak sih kita nonton tapi reaction doang kan 3 hari lagi nih? Iya. Jadi kita reaction doang gitu. Boleh gak sih? Boleh dong. Boleh gak sih? Berarti jadi nggak di play Nggak lagunya. di play, tapi kita reaction. Lagunya kan udah rilis kan? Lagunya udah. Jadi yang orang dengar cuma lagunya doang kan? Betul. Iya. Boleh gak? Boleh. Harus nanya founder Kita kita mah nggak apa-apa. Dari Fori Fans gimana? Boleh gak? Boleh. Sih kita nonton. Suatu kehormatan kalian nonton duluan. Kita lah. Kita yang ini. Yang mau lihat kan di story gue ya. Mas ini offset terus ya. Jangan gitu lah gila. Dia udah rekam tuh. At least di eksklusif ya teman-teman. Oh iya, tapi di belakang ada itu. Ada kaca. Ada pantulan kaca. Gak apa-apa. Oh iya bener. Ada kaca. Tentang apa nih lagunya, Bang? Kalau saya gini-gini mulu kenapa enggak? Saya capek. Ribet lu. Lagunya tentang apa, Bang Moni? Lagunya tentang saat ku benci dunia dan seisinya. Tahu itu Iya. cerita itu. Kayaknya cukup menjelaskan sih itu. Jadi ketika lu membenci semua hal gitu, sosok siapa yang lu cari? Gitu. Jadi ketika lu benci banget gitu lihat dunia isinya semua, pasti ada satu orang yang dicenangkan. Pocong gue main lu. Perspektifnya. Gila. Apa yang menginspirasi Mas Boni? Kalau ini ibu sih, ibu gue sih. Gue termasuk sangat manja banget sama ibu. Jadi apapun gue ceritain gitu, gue curhatin gitu ketika kondisi apapun. Udah ketutup ya itu ya? Udah. Lumayan sih. Pak Budi boleh minta linknya Boleh lu. Mas Jibekor. Efek lu dia lu. Si Pocu mantep lu. Serem juga itu sih tapi ya.
Tanggal 19. 3 hari lagi. Kok mati? Kalian lihat kita ngeriak aja guys ya, belum bisa nonton MV-nya nih. Ya. Salam dari Sarawak. Bar. Sebentar sayang ya. Fontnya identik ya sama For Revenge. Font itu ya? Anjir. Tesnya nggak belum gitu. Apa? Belum ada apa-apa. Ada apanya? Karena lagi juga. Jauh menyimpang di antara gelap, kau jauh benderang di antara terang. Suaranya memang jorok di sini. Kan reaction. Lagunya udah rilis guys. Lagunya kan udah rilis. MP-nya. Bogor. Jika kita berganti mencari aku lagi yang tak pernah pandai menghargai. Jika kau ada esok hari, tuntun aku lagi selalu dengki saat berjalan sendiri. Jauh ikat di antara gelap, jauh dalam di antara terang. Siapa yang kau akan bertanya saat ku lelah berduka? Siapa yang kau akan berdoa saat ku benci duka dan seisinya? Seperti dahulu kau ingatkan saat ku lupa waktu. Seperti dahulu kau risaukan kabarku dalam sketsa dahulu. Siapa yang kau akan bertanya saat ku lelah berduka? Siapa yang kau akan berdoa saat ku benci duka dan seisinya? Siapa yang kau akan bertanya saat ku lelah berduka? Saat ku tak ada dan waktunya tiba. Di
antara kau jauh Curang, mainnya di situ, curang. Ih, bahaya. Wah, curang mainnya di situ. Di titik terlemah para pria anjing, mainnya di situ. Bahaya. Curang. Kenapa Mas Be? Sakit lah, sakit. Kan masih nanya kenapa, buat aku sakit sih. Itu anjir. Kena. Mainnya di situ dia. Ini salto yuk, masalah yuk. Orang lagi disedih suruh salto. Suka heran ini. Tapi bisa jadi wake up call sih buat para buat para anak ya. Ini ada dari kalian nggak? Lemah saya Mas kalau Lemah. Pria kayak gitu lemah. Dikasih gitu pria lemah, Mas. Curang mainnya di situ. bagus banget tapi Syutingnya jauh gitu ya. Ternyata kayak di Inggris tadi. Enggak jauh, enggak ada Inggris-Inggrisnya. Itu Depok mas, Depok nggak di Inggris juga. Bahaya, keren. Ayo tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Bingung mau apa ih kayak gokil. gini. Bingung kalau gini. Udah habis lagi. Anjing. Bagus Mas. Aduh. Idenya dari kalian itu. Curang sih. Curang. Dari Ini sih itu Bonik dia. biasanya kalau ini video klip. Hebat. Yuk jangan sedih yuk, masa badut sedih? Badut gua sedih mas. Ya aduh gimana, siapa yang ngibur orang nih? Badut sedih. Ngobrol lagi. Kena sih yuk anjing. Mending ngobrol lagi. Iya. Masa level for fans kayak gitu kalau bikin MV kayak gini mau rilis lagu itu masih punya kekhawatiran nggak sih Mas? Khawatiran apa? Soal lagunya akan diterima dengan baik kah? Soal mungkin pendengarnya berapa kah? Kalau saya ini kan maksudnya sebagai penyanyi baru saya mikirin banget nih. Yang denger berapa nanti ya gitu. Oh Kalau pasti for sih. release- Biasanya dia nih yang kepikiran nih. Kalau dulu ya, dulu ya. Lumayan karena pas awal Serana ya. Iya, benar. Karena ini lumayan habis itu ada kayak sindrom gitu, jadi takut bikin sesuatu jadi takut. Dia pengennya ngikut ke Serana mulu gitu. Iya. Jadi matok nih. gitu. Ya matok kesana aja bikin lagunya. Jadi semua kayak harus based on number gitu, padahal kan enggak juga ya. Iya. Kayaknya tapi udah lewat sih ya. Udah. Siapa? Cimot dengan Jidragon. Jiplak, mirip jiplak. Momen sadarnya di mana tuh Mas? Pas kayak oh berarti kayaknya nggak selalu tentang numbers deh ini gitu. Ada nggak momen sadarnya gitu? Beres penyangkalan sih, keluar penyangkalan. Iya, pas kayaknya kan sadra, terus penyangkalan, terus kayak pecah bisul tuh Iya. kayak bisa kok, udah apa nggak mesti formula lepas. formula Serana bisa kok gitu. Oh. Ada momen ke situnya. Biarin aja orang belakang mah enggak usah diurus. Hah? Ini rokok gue nih. Ih, akhirnya bisa di sini lah. Ya, berlebihan. Pasti ngomong begitu. Cimot sering nonton. Pertama kali pas kita kasih tahu, ini jujur, Cimot tuh udah beberapa kali nggak ikut manggung kan, karena lagi healing segala macem gitu.
Terus pas kita bilang ke Cimot, Mot, kita mau featuring TP gitu. Serius, sampai nyusul. Jadi dari Bandung nyusul ya ke Serang. Nyusul ke Serang. Karena dia ternyata nontonin sama istrinya sama anaknya, nontonin. Tapi pas lagi ngumpul-ngumpul nih gue tombolnya deket mute. Iya. Daripada ngejelasin, mending diemin dah. Mike, Mister selalu pingin ikut tuh. Apa tuh? Gue sih pas bikin Sadra gak mikirin angka, Mike. Karena lagu itu. Itu. Udah kasar ya? Good luck. Online masih Iya lu. Online masih dibeli. di jalur online masih dibeli. Iya lu yang nulis Sadra dia masa. Gila. Anak spesial di sini. Oli. Emang ada? Oh ada. Cuek. Oli. Nonton nih anaknya di rumah nih. Iya, Nonton. Anakku juga nonton itu. Udah malam Mot tidur. Enggak, nonton sih. Enggak nonton dia. Bingung. Ibunya nonton. Kita nonton anak-anak tuh gimana gitu. Iya. Kita nih. Itu yang bikin ini. Kadang. Malah anak kecil lagi yang nonton. Jadi nggak enak kadang ya. Makanya enak kasih kucing aja lah. Bukan hiburannya nggak di situ. Orang kan lagi ngomongin bahasa kasarnya itu. Kita harus ngurangin berarti guys. Lu berarti udah sering kali ya lo yang musik ya satu Tanggung sama satu Forifens. festival. Ada beberapa ya sering. Sering banget tapi kadang kita kan gue kan malam. Iya kalau dia kan Pasti headliner. Lain. Mungkin tiba-tiba di DJ di tengah-tengah nggak Oh iya betul. Iya. Biasanya closing. Nggak nyambung di akhir-akhir. Tapi emang kau yang ditunggu-tunggu sih, Roy. Tunggu ini stop mukanya ke sini sih Pok. Apa sih pesan gua di tengah aja. Teman-teman lama gua nih, Forifens nih. Udah lah, aku nanya terakhir. Lu kenal. Ntar aku nanya terakhir. Ntar. Kita boleh nggak sih? Nanya terakhir, sabar aku mau nanya terakhir. Pengaruh banget ya dari pengalaman kerja sebagai produser ke produksian band? Aku banget. Apa aja tuh? Banget ya dari apa ya? Satu yang mengemas visual pasti. Tapi yang paling ini sih teamwork sih. Dan sama tim terus akhirnya aku balik tuh apa ya? Jadi nge-build Forifens tuh nggak bercandaan lagi gitu. Udah bukan band main-main hahihi gitu. Dari Jadi, profesional. Iya, jadi udah dirunut tuh kita mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak paradigma itulah yang jadi yang ngaruh banget ke gua sekarang sama Forifens. Kalau di live perform terakhir kan yang live perform konser solo itu kayak gitu-gitu ngaruh juga tuh. Ngaruh juga dari mikirin lighting yang tadinya enggak gitu, mikirin visualnya, mikirin camnya kemana gitu. Makanya pas kemarin capek banget ya. Harusnya tinggal main aja gitu, tapi kita jadi mikirin semuanya gitu. Yang pasti pengen perfect lo buat band sendiri. Iya, pas kadang. lihat enak. Bagi bos-bos gua yang dulu tuh nonton, jadi kayak beban gitu loh kayak gitu. Bosnya bos TV. Iya, kayak gitu, ada gitunya. Lumayan. Tapi dengan formasi Forifens yang cukup sering bongkar pasang gonta-ganti itu formasi sekarang menurut Mas terbaik atau udah sangat Forifens gitu Mas? Ini yang terbaik sih. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, ini yang terkuat. Ini udah nggak akan terganti lagi sih menurut gue. Mungkin bisa jawab sih Bang Cimot kali ya, soalnya Dan dari awal. Dan karena yang terbaik dan terkuat dan tak terlupakan sebagus itu. Gak usah diperbuat, gak usah dikasih beban. Request buat kalian nyanyi album Dua Lumaja. Kalau konser aja, tunggal konser lu album. Biasa kalau konser gitu satu kali perform berapa lagu biasa? 12 ya? 12. Ini album apa satu dua apa sih? Iya, ini tanya album dua album. Orang cuma mau nongkrong. Iya, ini Ale mau nanya, Mbak. Tapi malu dia. Enggak, kalau kan lirik itu dari mana sih kan? Apa? Lirik itu kata-kata semua kata-katanya. Kata-kata banyak hal sih, baca buku, nonton film gitu ya. Baca KBBI. Isi 11/7. Yang tadi terakhir di Itu numbers. Cari sendiri itu kalau. Iya. Biasanya emang setiap video klip Forifens ada Iya ngeliat kok pinter sih pinturan lu lah. tahu jawabannya. Pinturan lu lah. ada yang mau nanya nih.
Siap. Pertanyaan filosofis. Jarang banget dia kayak gini. Bisa bicara filosofis. Jarang banget dia kayak gini, udah dalam pasti. Kalau boleh request nih, Mozal Cim. Sebut nama. Mainin nama dia. Buset pakai mas. Itu pakai mas lah gitu. Salah lagi. Salah lagi. Mot sama Cim sama. Cimot sama. Bot. Buat Cim sama. Buat Cimot. Buat Cimot tuh. Oh iya. Ngetes konsentrasi ya, fokus apa enggak gitu. Boleh nggak kalau misalnya kita agak Sulap. Apa? Bikin velocity. Apa? nggak lengkap kalau misalnya for event di sini nggak. Sulap. Oh, Main. perform. Ya kalau nggak boleh ya nggak apa-apa lah. Enggak. Tuh, wushu. Silat wushu tuh. Kungfu. Siapa yang pengen dengar for event nyanyi? Suaranya kurang keras. Tunggu dulu bentar. Jokan ini. Wah, Jakarta. Jadi tadi itu kenapa tadi ada DJ dulu sore karena di sini tuh ada check sound nggak? Iya. Jadi kita bukan cuma akustikan biasa tapi full band. Gila. Untuk for event nih. So, ini bukan pakai kacang. Enggak. Lu lihat dulu bro.